Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Aner yang semakin beringas dengan merilis HP gaming di harga 4 jutaan. Dan Xiaomi yang merilis Redmi Watch Move yang punya desain mirip Apple Watch seharga 400 ribuan. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari Cina yang secara mengejutkan mempersiapkan sinyal 10G untuk kota dengan teknologi tinggi di dunia. Hingga iPhone 17 Air yang bocoran desainnya semakin terlihat. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. iPhone paling tipis segera rilis. Akhirnya terlihat iPhone 17 Air siap jadi iPhone paling tipis di dunia. iPhone 17 Air dikabarkan akan meluncur September 2025 sebagai penantang Galaxy S25 Edge dari Samsung. Berdasarkan rumor yang beredar, iPhone ini akan memiliki bodi super tipis, hanya 5,5 mm, bahkan lebih ramping dibanding Galaxy S25 Edge yang punya ketebalan 6,4 mm. Hal ini diketahui dari sebuah video yang memperlihatkan mold iPhone 17 Air yang disebut-sebut berasal dari Cina. Meski ketebalannya sedikit lebih besar, yakni 5,65 mm, perangkat ini tetap terlihat sangat tipis saat digenggam, apalagi jika dibandingkan dengan model iPhone 17 lainnya. Namun demi mengejar desain tipis, Apple dikabarkan hanya membekali iPhone 17 Air dengan satu kamera belakang dan kemungkinan kapasitas baterai yang lebih kecil. Belum diketahui bagaimana ketahanan bodinya dalam uji lentur. Tapi iPhone 17 Air jelas menarik perhatian sebagai perangkat iPhone paling ramping sejauh ini. HP 2 jutaan terbaru Huawei. Huawei Enjoy 80 resmi rilis, andalkan baterai 6620 mAh di harga termurah. Huawei resmi memperkenalkan Huawei Enjoy 80, ponsel entry level terbaru di Tiongkok dengan daya tarik utama pada baterai jumbo 6620 mAh dan harga terjangkau. Layar LCD 6,67 inchinya memiliki resolusi HD+, refresh rate 90Hz dengan tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Meskipun bukan OLED, layar ini udah mendukung fitur Always On Display. Ponsel ini juga mendukung pengisian cepat 40 watt, serta rating ketahanan IP64 terhadap debu dan percikan air. Meskipun chipsetnya belum dikonfirmasi resmi, namun rumor menyebutkan bahwa HP ini menggunakan Kirin 710A, prosesor 14 nanometer keluaran 2018. Huawei Enjoy 80 hadir dengan RAM 8GB dan penyimpanan hingga 512GB. Kamera utamanya 50MP f1.8, sedangkan kamera depannya 8MP. Tersedia dalam warna sky blue, sky white, golden black, dan field green. Huawei Enjoy 80 dijual dengan harga mulai dari 1.199 yuan atau sekitar 2,6 jutaan. Vivo menggila di harga 4 juta. Andalkan Snapdragon 7S Gen 3 dan baterai 7300 mAh, Vivo T4 rilis dengan harga menarik. Vivo T4 resmi hadir sebagai anggota terbaru seri T di India. Smartphone ini menonjol lewat baterai jumbo 7300 mAh dengan fast charging 90 watt, serta ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 3 dan RAM hingga 12GB. Meski kapasitas baterainya besar, bodinya tetap ramping dengan ketebalan 7,89 mm dengan bobot 199 gram. Vivo T4 menggunakan teknologi silikon karbon anode generasi ketiga, mendukung bypass charging dan bisa digunakan untuk reverse OTG charging hingga 7,5 watt. Layarnya AMOLED melengkung berukuran 6,77 inci FHD+, dengan refresh rate 120Hz, dengan kecerahan puncak mencapai 5000 nits. Kamera depannya 32MP dan memiliki pemindai sidik jari yang ada di bawah layar. Di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP Sony IMX882. Vivo T4 ini juga udah tahan debu dan air dengan sertifikasi IP65 serta MIL STD810H. Tersedia dalam varian warna Emerald Blaze dan Phantom Grey dengan harga mulai Rp21.999 atau sekitar 4,2 juta. Baterai 7000 mAh cuma 2 juta. Oppo K12s resmi rilis dengan Snapdragon 6 Gen 4 dan baterai 7000 mAh, mulai 2 jutaan.
Oppo resmi memperkenalkan Oppo K12s di Tiongkok yang merupakan versi terbaru dari Oppo K13 yang baru dirilis di India kemarin. Bedanya, Oppo K12s hadir dengan fitur tambahan seperti NFC, lebih banyak pilihan memori, dan pilihan warna baru. Ponsel ini dibekali chipset Snapdragon 6 Gen 4, layar AMOLED 6,67 inci Full HD plus 120Hz, serta baterai jumbo 7000 mAh dengan dukungan fast charging 80W. Oppo K12s juga langsung menjalankan Android 15 berbasis ColorOS 15. Namun, belum dipastikan apakah akan mendapat pembaruan OS dan keamanan seperti di Oppo K13. Dari sisi kamera, terdapat kamera utama 50MP dan kamera mono 2MP di belakang, serta kamera selfie 16MP di depan. Fitur lainnya meliputi fingerprint di layar, speaker stereo, dan sertifikasi rating IP65. Oppo K12s hadir dalam warna hitam, ungu, dan putih, dengan varian memori hingga 12/512GB dan dijual dengan harga mulai dari 1.199 yuan atau sekitar 2,7 jutaan. Vivo X series paling mahal. Vivo resmi merilis X200 Ultra dengan kemampuan kamera kelas atas. Vivo akhirnya merilis X200 Ultra di Tiongkok sebagai smartphone flagship terbaru dengan fokus utama pada kemampuan kamera. Dibekali Snapdragon 8 Elite, RAM hingga 16GB LPDDR5X Ultra, dan penyimpanan UFS 4.1 hingga 1TB. Ponsel ini juga mengusung layar 6,82 inci LTPO AMOLED QHD+, dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan puncak 4500 nits. Yang membuat Vivo X200 Ultra spesial adalah dua chip ISP yang terdiri dari Vivo V3 Plus untuk pemrosesan gambar dan VS1 untuk peningkatan fokus, exposure, dan image stacking. Kamera utamanya memakai sensor Sony LYT-8-1850MP yang ditemani lensa telefoto 200MP Samsung ISOCELL HP9 dan lensa ultrawide 50MP. Semua kameranya bahkan mendukung perekaman video 4K hingga 120fps serta Dolby Vision di 60fps. Vivo X200 Ultra ini menjalankan Android 15 dengan Origin OS, baterai 6000 mAh dengan pengisian 90W kabel dan 40W nirkabel. Hadir dalam warna hitam, merah, dan putih edisi Rimowa, Vivo X200 Ultra dijual dengan harga mulai dari 6.499 yuan atau sekitar 14 jutaan. Dan khusus untuk varian full set dengan kit kameranya dijual seharga 9.699 yuan atau sekitar 22 juta rupiah. Apple Watch Xiaomi cuma 400.000. Xiaomi rilis Watch Move, punya desain khas Apple Watch di harga termurah. Xiaomi resmi memperkenalkan Redmi Watch Move di India, sebuah smartwatch entry level dengan fitur menarik seperti layar AMOLED dan daya tahan baterai panjang. Jam ini mengusung layar 1,85 inci dengan resolusi 390x450 pixel, tingkat kecerahan 600 nits, dan diklaim sebagai yang terbaik dan paling smooth di kelasnya. Baterai 300 mAh yang dikombinasikan dengan HyperOS mampu bertahan hingga 14 hari dalam penggunaan normal. Namun, fitur Always On Display sayangnya akan memangkas daya tahan menjadi sekitar 5 hari. Akurasi deteksi detak jantungnya sendiri bisa mencapai 97%, dan pengguna juga diberikan pilihan lebih dari 200 watch face. Redmi Watch Move sendiri juga mendukung 140 lebih mode olahraga, termasuk deteksi otomatis untuk 7 aktivitas, serta fitur Bluetooth calling, sleep monitoring, SpO2, pemantau stres, dan detak jantung. Jam ini juga tahan air dengan rating IP68. Redmi Watch Move sendiri tersedia mulai 24 April 2025 seharga Rp1.999 atau sekitar Rp385.000 dengan pilihan warna Silver Sprint, Black Drift, Blue Blaze, dan Gold Rush. Lupakan sinyal 5G, sekarang sudah 10G. China persiapkan teknologi sinyal 10G untuk kota berteknologi tinggi. China resmi meluncurkan jaringan internet 10G pertama di dunia di kota futuristik Xiong'an, sekitar 113 km dari Beijing. Proyek ini didukung oleh Huawei dan China Unicom yang menggunakan teknologi 50G PON yang memungkinkan kecepatan download hingga 10 GB per detik. Artinya, kamu bisa download file berukuran besar hanya dalam hitungan detik atau streaming video
video 8K tanpa buffering. Teknologi ini bukan hanya soal nonton Netflix tanpa lag, tapi juga membuka peluang untuk mobil otonom, teknologi VR dan AR, smart city, hingga mendukung performa AI dengan aliran data super cepat. Xiong'an sendiri dirancang sebagai kota masa depan dengan konsep 15-minute life circle, di mana semua kebutuhan warga bisa diakses dalam waktu 15 menit berjalan kaki. Meski begitu, kota ini masih sepi dan dijuluki kota hantu karena minim investasi swasta. Namun, peluncuran ini menandai langkah serius China dalam memimpin inovasi teknologi global. Honor makin gokil, kalahkan Xiaomi. Honor X60 GT resmi rilis, andalkan Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan baterai 6300 mAh. Honor X60 GT resmi meluncur di Cina dengan membawa chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan baterai jumbo 6300 mAh yang jadi salah satu yang terbesar dalam sejarah ponsel Honor. Layarnya berukuran 6,7 inci AMOLED Full HD Plus dengan kecerahan puncak hingga 5000 nits. HP ini sendiri tersedia dalam 3 pilihan RAM dan penyimpanan, mulai dari 12/256GB, 16/256GB, dan 16/512GB. Kamera belakangnya mengusung sensor utama 50MP dengan OIS, ditemani sensor kedalaman 2MP, serta kamera selfie 16MP. Baterainya mendukung fast charging 80W yang mampu mengisi daya hingga 47% hanya dalam waktu 15 menit. Lengkap dengan sistem pendingin vapor chamber seluas 5.514 mm persegi untuk menghindari overheat. Honor X60 GT ini hadir dalam 3 warna, yaitu hitam, putih, dan biru, dengan harga mulai dari 1.799 yuan atau sekitar 4 juta rupiah. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter. Xiaomi resmi kolaborasi dengan Harry Potter untuk HP gaming baru. Xiaomi dikabarkan meluncurkan Redmi Turbo 4 Pro, smartphone flagship terjangkau terbaru mereka pada 24 April 2025 di Cina. Menariknya, mereka juga akan merilis edisi khusus Harry Potter, hasil kolaborasi paling mendalam Redmi dengan waralaba sihir terkenal ini. Kolaborasi ini melanjutkan tradisi dari Redmi Note 12 Turbo dan Turbo 3, serta tablet Redmi Pad Pro. Untuk Turbo 4 Pro Harry Potter Edition, Redmi menjanjikan pengalaman yang lebih dari sekedar tampilan fisik. Desain bodi belakang hadir dengan warna merah dan biru, lengkap dengan ilustrasi karakter ikonik seperti Harry Potter dan Voldemort. Smartphone ini juga dibekali aksesori bertema dan antar muka khusus Harry Potter, memberikan kesan premium dan personal yang lebih kuat dibanding edisi spesial biasa. Sekedar informasi aja, harga awal Redmi Turbo 4 reguler dipatok seharga 1.999 yuan atau sekitar 4,4 jutaan. Sedangkan versi Pro diperkirakan mulai dari 2.500 yuan atau sekitar 5,6 jutaan.